Baik, sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Ramadhana dengan NIM 1911 dari kelas 5 Biologi. Pada kali ini di UTS mata kuliah Ekologi Hewan Praktikum, di sini saya mengambil materi pengenalan plankton. Adapun subbab yang saya bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada jenis-jenis plankton, yang keempat ada dimensi ruang kehidupan plankton, yang kelima ada pola adaptasi plankton, yang keenam ada peranan plankton. Yang pertama ada pendahuluan. Peran dan kedudukan masing-masing organisme di laut digambarkan dalam piramida makanan di laut. Dasar piramida ditempati oleh organisme produser atau organisme autotrof yang mampu merubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan memanfaatkan energi matahari. Pergerakan utama sistem kehidupan di bumi adalah energi matahari. Energi matahari kemudian dimanfaatkan oleh organisme autotrof untuk membentuk bahan organik yang dimanfaatkan oleh organisme herbivora. Fitoplankton merupakan organisme autotrof utama dalam kehidupan di laut. Melalui proses fotosintesis yang dilakukannya, fitoplankton mampu menjadi sumber energi bagi seluruh biota laut lewat mekanisme rantai makanan. Walaupun memiliki ukuran yang kecil, namun memiliki jumlah yang tinggi sehingga mampu menjadi fondasi dalam piramida makanan laut. Yang selanjutnya pengertian. Pengertian atau istilah plankton pertama kali digunakan oleh Victor Hansen, Direktur Ekspedisi Jerman pada tahun 1889, yang dikenal dengan Plankton Expedition, yang khusus dibiayai untuk menentukan dan membuat sistematika organisme laut, berasal dari bahasa Yunani yang artinya planktos, yang berarti menghanyut atau mengembara. Plankton adalah organisme renik yang melayang-layang dalam air atau mempunyai kemampuan renang yang sangat lemah. Pergerakannya selalu dipengaruhi oleh gerakan massa air. Plankton merupakan organisme perairan pada tingkat tropik pertama yang berfungsi sebagai penyedia energi. Secara luas, plankton dianggap sebagai salah satu organisme terpenting di dunia karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik. Bagi kebanyakan makhluk laut, plankton adalah makanan utama mereka. Plankton terdiri dari sisa hewan dan tumbuhan laut. Ukurannya kecil, walaupun termasuk jenis benda hidup, plankton tidak mempunyai kekuatan untuk melawan arus, air pasang, atau angin yang menghanyutkannya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis plankton. Jenis-jenis plankton, menurut Notji 2008, menyatakan bahwa penggolongan plankton secara fungsional, plankton digolongkan menjadi 4 golongan utama. Itu yang pertama, ada fitoplankton, zooplankton, bakterioplankton, dan firioplankton. Berdasarkan siklus hidupnya, plankton dapat dikenal sebagai holoplankton yang seluruh daur hidupnya bersifat planktonik, mulai dari telur, larva, hingga dewasa. Yang selanjutnya ada dimensi ruang kehidupan plankton. Plankton diklasifikasikan dalam 5 kategori berdasarkan tempat hidupnya dan daerah penyebarannya, yaitu yang pertama ada limnoplankton, yaitu plankton yang dapat hidup di air tawar atau di danau. Patamoplankton, yaitu plankton yang hidup di air mengalir. Hipalmiroplankton, yaitu plankton yang hidup di air payau atau estuaria. Helioplankton, yaitu plankton yang hidup di kolam. Dan haloplankton, yaitu plankton yang hidupnya di air asin atau air laut. Zooplankton dapat dijumpai melalui perairan pantai, perairan estuari di depan muara, sampai ke perairan tengah samudra. Dari perairan tropis hingga ke perairan kutub, zooplankton ada hidup di permukaan dan ada pula hidup di perairan dalam. Ada pula yang dapat melakukan migrasi vertikal harian di lapisan dalam ke permukaan. Fitoplankton biasanya berkumpul di zona eufotik, yaitu zona dengan intensitas cahaya masih memungkinkan terjadi proses fotosintesis. Pada suatu perairan, sering dijumpai kandungan fitoplankton yang sangat melimpah, akan tetapi pada tempat yang lain sangat sedikit.
Keadaan ini disebabkan oleh bermacam-macam faktor, antara lain ada faktor angin, arus, nutrien, variasi kadar garam, kedalaman perairan, aktivitas pemangsaan, serta adanya percampuran massa air. Penyebaran fitoplankton lebih merata dibandingkan dengan penyebaran zooplankton. Hal ini karena kondisi perairan yang memungkinkan kondisi produksi fitoplankton seperti sifat fototaksis positif yang dimiliki dan menyenangi sinar dan mendeteksi cahaya. Yang selanjutnya ada pola adaptasi plankton. Di perairan, adaptasi merupakan cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Plankton hidup melayang atau mengapung di dalam laut. Tentu diperlukan strategi yaitu untuk bertahan hidup. Melawan gravitasi atau daya tenggelam merupakan kunci untuk survival bagi plankton. Untuk dapat bertahan hidup dalam perairan dengan berbagai kondisi perairan yang dengan berbagai variasinya. Plankton merupakan pola adaptasi baik dalam fungsi hal tubuh maupun morfologinya. Dalam bentuk morfologinya, plankton memiliki tipe pola adaptasi seperti kantong atau gelembung, tipe jarum atau rambut, tipe pita, tipe bercabang. Adaptasi ini pada plankton di atom ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe kantong, yakni berukuran relatif besar dengan kandungan cairan yang ringan dalam selnya. Yang kedua ada tipe jarum atau rambut, berbentuk ramping atau memanjang seperti pada Rhizolenia. Bentuk yang demikian menghambat untuk tenggelam pada posisi melintang. Dapat juga berupa rantai yang saling bertautan panjang seperti pada Nischia zeriata. Yang ketiga ada tipe pita, seperti terdapat pada Fragillaria dan Slimasodium. Sel-selnya melebar, pipih, saling bertautan membentuk pita. Yang keempat, tipe bercabang, seperti terdapat pada Cytoheros. Di sini, cabang-cabangnya banyak dan kadang-kadang membentuk rantai bentuk spiral untuk menghambat penenggelamannya. Plankton memiliki peran menempati tempat yang terendah sebagai produser primer. Rantai makanan grazing di laut dimulai dari fitoplankton sebagai produser dan zooplankton sebagai konsumer atau grazer. Apabila terjadi kematian baik fitoplankton maupun zooplankton, maka akan menjadi mata rantai pertama dalam rantai makanan, detritus. Kedua rantai makanan tersebut menjadi siklus dasar dalam produksi di laut. Dalam bidang perikanan, dijadikan sebagai makanan larva ikan. Dilakukan melalui isolasi untuk mendapatkan satu spesies tertentu, misalnya Skeletonema, kemudian dibudidayakan pada bak-bak terkontrol pada usaha pembibitan ikan untuk keperluan makanan larva ikan. Selain adaptasi morfologi, fitoplankton di atom juga dapat mengandung minyak fatty oils yang ringan dalam selnya, hingga akan mengurangi berat jenisnya atau menambah daya apungnya. Minyak ini yang tidak larut dalam air dan berat jenisnya lebih kecil dari laut, merupakan produk dari fotosintesis. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan plankton, yang pertama ada faktor fisik. Dari faktor fisik ini ada faktor cahaya, temperatur air, kekeruhan atau kecerahan, pergerakan air. Yang pertama ada cahaya. Ketersediaan cahaya di perairan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat tergantung pada waktu, harian, musiman, tahunan, tempat, kedalaman, letak, geografis, kondisi prevalen di atas permukaan perairan atau penutup awan atau dalam perairan absorpsi oleh air dan material terlalu serta penghaburan oleh partikel-partikel tersubstansi. Bagi hewan laut, cahaya mempunyai pengaruh terbesar secara tidak langsung, yakni sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan yang menjadi tumpuan hidup mereka karena menjadi sumber makanan. Yang kedua ada temperatur air.
Suhu air dapat mempengaruhi sifat fisika, kimia, peredaran maupun biologi. Antara lain, kenaikan suhu dapat menurunkan kandungan oksigen serta menaikkan daya toksis yang ada dalam suhu perairan. Yang ketiga ada kekeruhan atau kecerahan. Kekeruhan sangat mempengaruhi perkembangan plankton. Apabila kekeruhan tinggi, maka cahaya matahari tidak dapat menembus perairan dan menyebabkan fitoplankton tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Yang keempat ada pergerakan air. Arus mempengaruhi besar terhadap distribusi organisme dan juga meningkatkan terjadinya difusi oksigen dalam perairan. Arus juga membantu penyebab plankton dari suatu tempat ke tempat lainnya dan membantu mensuplai bahan makanan yang dibutuhkan oleh plankton. Yang selanjutnya ada faktor kimia. Faktor kimia terdiri dari oksigen terlarut, pH, salinitas, dan nutrisi. Oksigen terlarut diperlukan oleh tumbuhan air, plankton, dan fauna air untuk bernapas, serta diperlukan oleh bakteri untuk dekomposisi. Yang kedua ada pH atau salinitas. Salinitas berperan penting dalam kehidupan organisme. Misalnya distribusi biota akuatik, menyatakan bahwa pada daerah pesisir pantai merupakan perairan dinamis yang menyebabkan variasi salinitas tidak begitu besar. Yang selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi sangat berperan penting untuk pertumbuhan plankton. Nutrisi yang paling penting dalam hal ini adalah nitrat NO3 dan fosfat PO4. Fitoplankton mengkonsumsi nitrogen dalam banyak bentuk, seperti nitrogen dan nitrat, amonia, urea, asam amino. Adapun berikut contoh plankton. Dari kingdom Animalia, filum Coleoptera, dari kelas Spirotricea, dari ordo Stichotricidae, dari famili Spirophilidae, dari genus Hypotrichidium, dan spesies Hypotrichidium sp. Adapun morfologi dari plankton ini, posterior, lengkungan posterior dan ujung posterior menyerupai ekor pendek. Peristium besar dan dalam panjang ke bawah, 3 baris panjang di atas sisi ventral. Ekologinya banyak ditemukan pada air tawar. Yang kedua ada kingdom Animalia, filumnya Rotifera dengan kelas Monogonanta, dengan ordo Colothesaceae, dengan famili Colothesacidae, dengan genus Solotessa, dan spesies Sertium teres. Dengan morfologi berbentuk seperti botol dengan bentuk kepala ventral datar, mempunyai kaki yang digunakan untuk melekat pada substrat. Bagian anterior berupa silia sebagai alat penyaring makanan. Adapun ekologinya banyak ditemukan pada air tawar. Contoh plankton yang ketiga, kingdom Animalia, dengan memiliki filum Gastroscissa, kelas Cytonotoidae, dengan ordo Cytonotoida, dengan famili Cytonoidae, dengan genus Cytonus, dengan spesies Psilonotus, dengan memiliki morfologi bentuk seperti botol dengan bentuk kepala ventral datar, tubuh diselimuti oleh bulu, dan pada bagian posterior terdapat 2 percabangan, dilengkapi oleh organ menempel berbentuk tabung yang berjumlah banyak dan terletak di dalam dekat kepala, sepanjang sisi tubuh atau pada ujung posterior berfungsi untuk menempelkan substrat. Dengan memiliki ekologi banyak ditemukan pada air tawar. Baik, sekian presentasi dari pengenalan plankton untuk nilai UTS ekologi hewan. Mohon maaf jika dari saya memiliki ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.